I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna say
Gabungan yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah penghiburan ketiga atas meninggalnya Bapak kekasih Christian Gabangan. Ketika kabut gelap mengikuti aku, Tuhan bertanya, di manakah engkau? Di saat hati kami berduka, jiwa kami menjadi berat oleh kesepian yang melingkupi kami. Tuhan bertanya, di manakah engkau? Kami tidak berdaya memikirkan semuanya, terlalu berat buat kami. Seakan-akan kami melangkah ke tanah gersang, tanpa harapan, lalu di antara batu karang yang megah. Ternyata Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walau sekeliling kami sepi karena kesunyian maut, Engkau setia mengenai iman, percaya kepada Allah dan Tuhan Yesus Kristus yang turut menderita bersama-sama dengan menderita, turut menangis dengan orang yang menangis. Semua umat kami berbeda. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Kita mengangkat pujian bersama. Janjimu seperti pada. Supaya
Saudara perempuan keluarga besar dan sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mencari penguatan penghiburan dari Tuhan di tengah-tengah duka cita kita pada saat ini. Kami menengadah kepada Tuhan memohon pengasihan-Mu. Kasihanilah kami. Berilah kami kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah duka cita yang kami alami karena meninggalnya suami, ayah, opa, saudara yang kami kasihi. Sehingga sekalipun kami berduka, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Markus pasal 13, saya bacakan ayat 32 sampai ayat yang ke-36. Ini tentang perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Firman Tuhan, tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba.
Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam hidup kita. Oma Noel bersama anak cucu, keluarga besar, dan sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan. Ada kisah 3 orang sahabat. Sangat lama tidak berjumpa. Tinggal di kota itu, mengajaknya ke sebuah tempat di daerahnya begitu sejuk. Lalu sahabat yang membawa kawannya ke situ mengatakan, sampai ke sana itu adalah milikku. Kamu boleh memilih untuk berjalan, itu menjadi bagianmu. Lalu yang seorang sahabatnya itu kemudian dia naik ke agak bukit. Kalau sesuai dengan keinginanmu, kerinduanmu, saya memilih di punggung bukit ini, cukup untuk sebuah pondok kecil. Yang satu naik juga di bukit, dan ketika ia melihat sekelilingnya begitu luas, begitu indah, dan ia mendengarkan kata-kata sahabatnya, jalanilah sejauh yang kau jalani akan menjadi milikmu. Dia mulai berlari. Ia mau mendapatkan banyak tanpa. Tetapi karena semangatnya untuk punya tanah yang luas, terus berlari walaupun dia sudah batu-batu. Dan pada satu titik di pendakian di bukit, dia sudah telan ludah saja tidak bisa. Nadanya serasa pecah. Dan kemudian ia jatuh dan mati karena terlalu bersemangat. Sementara sahabatnya, ia mendapatkan sebuah tempat kecil di punggung bukit yang bagi dia itu sangat kematian itu sendiri. Malah pertama di sini saya mengatakan, kematian adalah sebuah kepastian yang tidak terbantahkan oleh apapun dan siapapun. Moino kaki kenalan biatun dan alamatnya. Di luar kematian, ada banyak misteri yang harus kita jumpai. Jadi seperti itu seorang ibu langsung menyebut nama Pak Pendeta. Dia menangis dan saya juga menduga ini kabar buruk. Biasanya dia mengatakan lisan sudah pergi. Ternyata masih keluarga dengan opa ya. Rumah itu dan memang mendapati sudah masih hangat-hangat tapi kaku. Ada banyak ketidakpastian yang kita temui dalam hidup ini, termasuk dalam saat mana jam kematian kita, termasuk dalam saat mana Tuhan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, ada banyak hal yang tidak mampu kita pikirkan. Selalu ada kejutan-kejutan dalam hidup ini. Nah, di tengah-tengah ketidakpastian itu sesungguhnya kita ada dan kita bergerak maju dan menerima mahkota kehidupan. Kalau tanggalan gimana?
Sementara kita memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, nikmati relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Ini ada siapa tuh pasangan ta? Kaboroi. Kami berharap kalau bisa ada yang boleh masuk, kalau boleh masuk. Ya.
Alam na sudah dilakukan di tahun na. Masuk ke Pak. Lantai tahun pemadu saya ini boleh. Puang lah tontong. Jiwa yang penuh sesat mengapa kau berkeluh, sebuah rumah yang kekal telah menanti datangmu, tenang dan teguhkan hatimu. Teguhkan hatimu, tenang
yang Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hamba, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau dia akan lepaskan. Setiap keluhan dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah dia biarkan kau larut dalam penyesalan, menangis pun semua tak terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali, hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap. Jangan pernah disesali, tiada Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Semua niat dalam hati, harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Mata yang terluka,
Aku jadi anakmu. Kasih setiamu nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri. Aduh sakit kakinya. Besar sungguh kasih setia, pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Kau menuntun langkahku, hari depan, dan Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Tiada lagi yang terindah, tiada lagi yang termasyhur, tiada lagi yang termulia, hanya nyembah Yesus yang sejati. Kasih tak pernah mudah, janjinya pernah berubah. Firman-Nya kekal abadi, hanya Dia Yesus yang sejati. Oh Yesus,
Engkaulah tumpuan kehidupanku. Oh Yesus, Engkau penyejuk bagi jiwaku. Oh Yesus, kuasa-Mu kekal selamanya. Tiada
apabila bukan runo lari. Oh Tuhan, dan ini DP kamu yakin, dan ini tesarobu dangki, doe manda pokan ibuan, anada kilu mingka salah, agari mokan Tuhan, tumituna kasalanki, inunya asal di donganmu, tu benggau rangki. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam menghibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Ya, ini untuk renovasi Pastor Tello. Silakan ditaruh harga. 100 pisan, 150, 500 satu kali, 600 dua kali, 700 penduan, 700, oh 800, ah, dikendek kipa, karora tuna, ya, saya kira 3 kali ya, 3 kali ke dalam rumah. Kembali untuk pembangunan
Ya, dikembalikan. Ya. Oh, kembali dulu untuk pembangunan bangsa lah. Ini dulu, PDB dulu tadi. Ya. Ini untuk paduan suara. Saratu pisan. Saratu pisan. Paduan suara jemaat. Ini baru audisi. Saya pernah latihan. 101 kali. 102 kali. 502 kali. 503 kali dalam rumah. Sekolah minggu juga. 500 pisan. Penduan. Saya berlak. 700 2 kali. Pentalun. Ya, untuk aula BAP. Ini untuk dana rutin Jemaat Lobatua. Silakan ditaruh harga. Itu 100 ini nak. 100 pisan. Katanya untuk Lembang ini 150 satu kali. Pembangunan ini untuk dana rutin ya. 150 satu kali. 2 kali. 3 kali. Jadi ini katanya untuk konsumsi Lembang besok. 100 pisan. Untuk sekolah minggu 100 pisan. Depan. Kedua. Sekolah minggu gratis. 500 Daniel, tahu dah? 500.000. Dari luar. Kedua. Lalu. Untuk diakonia Jemaat Lobatua, ini untuk membantu saudara-saudara kita. Taruh harga. Kasih Pak. 100 pisan. Ini diakonia. 101 kali. Depan. 150. Pisan. Kedua. Masih ada kan? 150. Kembali untuk dana rutin Jemaat Lobatua. Silakan ditaruh harga. Ada pertolongan, ada tuntunan dan berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami. Ketika malam ini kami diperkenankan dan dituntun boleh melalui ibadah penghiburan ini. Terima kasih firman-Mu boleh diberitakan. Beri kami iman dan berkati firman-Mu dalam hidup ini, sehingga kami terus berjaga-jaga, hidup menyerahkan diri kepada Tuhan dan hidup penuh kasih dengan sesama. Juga terima kasih lewat ibadah ini ada persembahan yang telah diserahkan, baik lewat pundi kasih juga lewat natura. Berkati semuanya sehingga boleh menjadi berkat dalam pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja. Allah Bapa dalam sorga, berkati keluarga berduka di tempat ini. Manuel bersama anak cucu, kiranya sungguh dikuatkan, dihiburkan di tengah-tengah duka cita ini. Berkati rencana keluarga untuk mengantar jenazah suami, ayah, opa terkasih pada esok malam menuju Tanah Toraja.
berkati rencana ibadah pelepasan jenazah, berkati keluarga, berkati jemaatmu, sehingga rencana itu boleh berlangsung dengan baik. Berkati segenap rumpun keluarga besar, baik yang bersama kami di sini, yang ada di tempat masing-masing, khususnya keluarga di Toraja, yang menunggu kedatangan jenazah orang tua kekasih. Mari Tuhan Engkau memberkati. Berkati semua hamba-hambamu yang boleh hadir dalam persekutuan ibadah penghiburan ini. Ya, kami terima kasih Bapak Pendeta, jemaat dari jemaat Teloga Tua. Saya Eliezer, anak dari Bapak Almarhum Christian Kababa, anak ketiga. Saya bertugas di Jakarta, mungkin jarang ketemu dengan jemaat di Teloga Tua, karena kalau dinas ke Makassar paling cuman sehari 2 hari, terus balik lagi ke Jakarta. Nah, mungkin saya mewakili dari keluarga, dari mama, bapak, semua rumpun keluarga, mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan kepada kami, terlebih dari kepada Bapak Pendeta Samuel Lobo STH MMM. Terima kasih, kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan keluarga dan pekerjaan di dalam kehidupan sehari-hari. Kepada pemerintah setempat, dalam hal ini teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri yang telah hadir, berkenan hadir di dalam acara penghiburan kami, serta teman-teman dari pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah berkenan tadi sudah membantu penyelesaian surat akte kematian kepada Bapak terkasih ke kami. Kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada Paduan Suara, Jemaat Teloga Tua, Bontoala, Labuan Baji, Bangkala. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan dan pekerjaan di dalam kehidupan sehari-hari. Serta kami juga banyak mengucapkan terima kasih kepada petugas sound system dan organis yang telah hadir di dalam pelayanan sudah 3 hari, mengisi dan memberikan penghiburan dan penguatan kepada kami keluarga. Kami ucapkan terima kasih telah membantu kami. Kiranya Tuhan memberkati dan dalam pelayanan dan keluarga. Kami juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih buat para tetangga, tetangga yang ada di sekitar kami, yang sudah meluangkan waktu juga memberikan kami toleransi untuk beribadah. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan selalu memberkati kepada tetangga-tetangga, sehingga kita bisa saling saling mempererat hubungan persaudaraan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara, sepupu, tante, keluarga
yang tidak henti-hentinya datang kepada mama kami, anak-anak, cucu untuk memberikan penguatan dan penghiburan. Kiranya tante, om, keluarga semua selalu diberkati, baik yang datang dari Papua, dari Tanah Toraja, dari Jakarta. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin sedikit saya mau menyampaikan tentang Bapak ya. Saya mungkin anak yang paling susah dihubungi. Saya terlalu banyak bikin kekecewaan sama Bapak. Apalagi kalau tiap pagi mulai dari jam 8 pagi bahkan sampai sore, Bapak itu selalu menelpon, video call, tetapi kadang saya mengabaikan telepon beliau. Mama, kakak-kakak saya, bahkan adik saya pun menelpon. Kadang mereka bilang, apa sih yang Eli bikin, kok tidak mau angkat telepon? Mereka tidak tahu kalau kami itu mulai dari jam 8 kami sudah meeting dengan pimpinan tinggi yang ada di kementerian. Saya bertugas di Biro Perencanaan. Kebijakan fiskal dari negara, APBN. Bapak saya tiap pagi menelpon, video call. Pada saat kami mau angkat sudah berteriak. Bukan saya malu, bukan saya apa, tapi saya ada di pimpinan, mau bergeser, mau pindah, kadang tidak ada waktu karena kami duduk di depan. Saya sangat memang sedih, bisa dilihat di handphone saya masih banyak panggilan, bahkan telepon-telepon dari beliau. Saya rindu. Akhirnya saya baru tahu bahwa kerinduan itu ada masanya nanti. Saya minta maaf Mama, Bapak, mungkin karena kelalaian saya, apakah karena saya mau mengejar jabatan? Bukan. Saya sendiri bertugas di tempat saya sendiri orang Kristen. Masuk di situ sangat susah. Saya menjadi berkat buat orang, biar mereka tahu bahwa orang Kristen itu selalu menjadi berkat dan terang. Saya itulah yang saya jaga. Pesan-pesan Bapak saya kepada saya selalu mengajarkan, kamu harus jujur. Saya menjaga komunikasi baik sama orang. Saya menjaga komunikasi baik sama orang sehingga saya bisa sampai di posisi sekarang. Saya juga mungkin Bapak tahu ya, kadang mungkin karena pengalaman beliau di pemerintahan juga, tetapi mungkin zaman dulu dengan zaman sekarang kan berbeda. Pesan-pesan beliau itu banyak yang disampaikan kepada saya, anaknya, bahkan sepupu pun juga. Kadang yang Ibu Pendeta Orpa juga kadang pernah telepon WA, adek, kamu kalau ditelepon Bapak kenapa tidak pernah angkat atau apa ada salah ke orang tua? Saya bilang posisinya Bapak mungkin tidak pas posisinya berkomunikasi, karena mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ataupun 6 sore beliau mungkin setiap menit dan setiap jam video call. Itu yang saya juga akhirnya rindu. Sudah tidak ada nanti panggilan telepon dari Bapak saya. Kata kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian dan selamat malam.